Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Nurfadilah. Hari ini kita akan membahas mengenai meneguhkan moderasi beragama. Yang pertama akan kita bahas yaitu konsep wastiyah atau moderasi. Para intelektual muslim dan pengamat lebih banyak menggunakan kata moderasi ini untuk sikap atau perilaku umat Islam daripada untuk mensifati Islam. Kata umatan wasatan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 menunjukkan pengertian ini. Di samping itu, Islam adalah satu dengan sumber dasar yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Jika dalam kenyataannya ada berbagai aliran, mazhab, dan orientasi politik yang berbeda-beda, hal disebabkan oleh adanya perbedaan dalam pemahaman serta sikap keberagaman dalam menghadapi realitas yang ada, baik di negara masing-masing maupun di dunia internasional. Karena moderasi ini menekankan pada sikap, maka bentuk moderasi ini pun bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, karena pihak-pihak yang berhadapan dan persoalan-persoalan yang dihadapi tidak sama antara di satu negara dengan yang lain. Di negara-negara mayoritas muslim, sikap moderasi itu minimal meliputi yang pertama, pengakuan atas keberadaan pihak lain. Yang kedua, pemilikan sikap toleran. Yang ketiga, penghormatan atas perbedaan pendapat. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Hal ini berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, antara lain menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi terdapat di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ekspresi agama dengan kebijaksanaan dan santun terdapat di dalam Quran Surat Al-Nahl ayat 125. Dan prinsip kemudahan sesuai kemampuan berada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Baqarah ayat 286, dan Quran Surat Al-Taghabun ayat 16. Yang selanjutnya, konteks Indonesia. Dalam sidang-sidang BPUPKI pada 1945, awalnya para tokoh Islam mendukung Islam sebagai dasar negara, sementara kubu nasionalis mendukung negara sekuler. Maka kedua kubu ini melakukan kompromi mengambil jalan tengah dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Yang berarti negara ini bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, melainkan negara modern yang tetap menjunjung tinggi eksistensi agama. Selain Pancasila, konsensus nasional lainnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana terjadi di negara-negara mayoritas muslim lainnya, kelompok-kelompok fanatik puritan, radikal, atau ekstrim ini juga muncul di Indonesia, terutama di era reformasi yang mendukung kebebasan ini. Hal ini mengakibatkan munculnya sejumlah kasus ketegangan, intoleransi, dan konflik horizontal dalam masyarakat. Bahkan, muncul juga konflik vertikal antara kelompok ekstremis atau jihadi dengan negara dalam bentuk terorisme. Untuk menghadapi hal tersebut, diperlukan dua pendekatan, yakni pendekatan penegak hukum dan pendekatan persuasif. Pendekatan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku kekerasan, sedangkan pendekatan persuasif dilakukan melalui upaya-upaya sosialisasi paham Islam moderat dan wawasan kebangsaan serta counter terhadap radikalisme. Para ulama dan tokoh Islam dengan dukungan Kementerian Agama dan lembaga-lembaga terkait perlu melakukan hal ini, antara lain melalui penyelenggaraan forum-forum sarasehan bagi para tokoh agama dan kaderisasi calon-calon ulama moderat. Para ulama serta tokoh dan aktivis Islam juga dituntut untuk menghindarkan sikap fanatisme dan absolutisme mazhab atau aliran keagamaan mereka dengan mudah menuduh kelompok lain sebagai syirik, bid'ah, atau kafir. Karena hanya dengan moderasi inilah bangsa Indonesia yang plural ini bisa mampu meraih kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan negara yang damai dan demokratis. Baik, sekian materi tentang meneguhkan moderasi beragama. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.